Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam nama Tuhan Kristus, kemarin sudah saya sampaikan di grup, yaitu tema kita adalah disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Amin. Coba kita buka Mazmur 107 ayat 20. Kita semua di tempat ini, Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Yang dikutip dari kitab Mazmur 107 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Kristus, pada hari ini firman Tuhan dikatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Pada zaman sekarang ini ada begitu banyak sekarang permasalahan, dilema, masalah di dalam kehidupan setiap orang adalah persoalan sakit, ya. Tadi ketika kita mau memulai ibadah ini, protokol mengatakan kepada kita harus kita mengkonon. Apa yang mau kita doakan? Kesehatan, Pak. Kesehatan. Betul? Hari ini kita mau berbicara tentang rahasia tentang kesehatan. Apa sebenarnya rahasia di dalam kesehatan kita supaya kita boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, boleh tetap menikmati semua kemurahan-kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak akan ada artinya bagi kita memiliki dunia ini kalau kita sakit-sakitan. Tuhan mau saudara panjang umur dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dengan sehat, dengan kuat. Amin. Karena sehat tidak terukur dengan uang. Ya. Sehat tidak terukur dengan uang. Jadi apa rahasianya supaya kita bisa tetap panjang umur, sehat, menikmati semua apa yang sudah Tuhan sediakan di muka bumi ini? Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Hari ini dikatakan disampaikannya firman-Nya, artinya ketika firman Tuhan disampaikannya, disembuhkannya mereka. Ada kuasa dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar. Amin. Setiap saudara dan saya di tempat ini memang benar-benar mendengar firman Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, disitulah terjadi kesembuhan. Makanya di dalam kitab Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara akan timbul ketika saudara dan saya mau mendengar firman Tuhan. Tapi ketika saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin saudara punya iman? Sama seperti perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Selama 12 tahun itu dia sudah berobat kemana-mana. Dia sudah mencari tabib yang paling handal di sekitaran dia. Bahkan sampai kemana-mana dia berobat, tidak sembuh. Tapi ketika dia dengar kabar baik tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya, timbul imannya. Dari mendengarlah timbul imannya, dari mendengarlah ada kesehatannya. Ketika saudara mendengar kabar baik bahwa Yesus sangat mengasihi saudara, bahwa Yesus sangat peduli terhadap saudara, bahwa Yesus sangat mengasihi saudara, apapun latar belakangmu, apapun persoalanmu, apapun masalah kehidupanmu, dia mengasihimu, dia tidak pernah meninggalkanmu, di situ timbul imannya. Pada saat itu perempuan yang 12 tahun ini, dia berkata di dalam imannya, dia katakan seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudaraku, dia datang. Orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus adalah kabar baik, good news. Amin. Nah, ketika Yesus datang dan banyak orang mengitari dia, banyak orang berbondong-bondong mengitari dia, dia punya iman di dalam hatinya. Dia katakan di dalam hatinya, dengan imannya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Dia tidak berharap Tuhan Yesus menumpangkan tangan ke atas kepalanya. Karena dia sadar, pada zaman itu masih zaman hukum Taurat, di mana orang yang masih mengeluarkan lelehan darah tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Kalau dia mengeluarkan lelehan darah, kalau dia bersentuhan dengan orang lain, maka orang itu akan najis. Itu sebabnya dia tidak datang dari depan sama seperti orang yang pincang, orang yang buta datang kepada Tuhan, dia minta tumpang tangan kepada kepalanya. Tapi dia datang dari belakang. Kenapa dia datang dari belakang? Karena dia sadar dia sedang mengeluarkan lelehan darah. Orang yang mengeluarkan lelehan darah dia najis pada saat itu, yaitu zaman hukum Taurat. Itu sebabnya perempuan ini datang dari belakang. Dia katakan di dalam imannya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah himpitan banyak orang, di tengah banyaknya orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus,
dia pegang jubahnya. Dia tidak berharap banyak untuk Yesus menumpangkan tangan di atas kepalanya. Dia hanya pegang tangannya, dia pegang jubahnya, dan aku sembuh. Pada waktu itu juga, ketika dia pegang jubah Yesus, apa yang terjadi? Pendarahannya berhenti. Pendarahannya berhenti, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Imannya timbul. Saat ini apa penyakit saudara? Apa persoalan saudara? Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, dilaputkan dari liang kubur. Ketika kita memiliki iman, ketika kita mau punya sikap hati mau mendengarkan firman Kristus, iman kita akan timbul. Kita melihat Yesus di mana? Saudara tahu bagaimana kita melihat Yesus? Lihatlah Yesus ada di dalam firman-Nya. Amin. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saat itu saudara sedang mendengarkan firman Kristus. Karena Yesus adalah firman Allah itu juga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang mendengarkan Yesus. Saudara jangan melihat siapa yang menyampaikan di sini. Bukan karena saya atau orang lain, tapi saudara sedang mendengarkan Yesus di dalam firman-Nya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan mau saudara sehat, panjang umur. Tuhan sangat berhasrat kepada semua kita di tempat ini untuk hidup sehat dan menikmati. Di sepanjang pelayanan Yesus, Yesus lebih banyak melakukan mujizat kesembuhan daripada melakukan mujizat-mujizat yang lain. Dia melakukan mujizat air berubah menjadi anggur itu hanya sekali. Dia melakukan mujizat berjalan di atas air itu hanya sekali. Tapi ketika Yesus melakukan mujizat, yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati bisa bangkit, itu berkali-kali. Artinya Yesus sangat berhasrat buat kita di tempat ini atas kesehatan kita. Amin. Tuhan mau saudara sehat. Tuhan mau saudara kita menikmati apa yang sudah Yesus kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus semua sudah menggenapi. Karena begitu besar kasih Allah ini, Dia sangat berhasrat. Dia sudah mengambil semua dosa. Dia sudah mengambil semua yang namanya penyakit ke dalam tubuhnya. Diambilnya semua penyakit yang ada di muka bumi ini, diambilnya ke dalam tubuhnya, sehingga dia yang tidak berdosa dijadikannya dirinya menjadi dosa, supaya setiap orang yang percaya dibenarkan dalam Kristus Yesus. Amin. Maka saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Saudara bukanlah manusia pendosa. Sekalipun faktanya kita masih manusia lemah, faktanya kita masih jatuh bangun dalam hal kebenaran firman Tuhan, tapi di mata Bapa, semua dosamu, semua kelemahanmu sudah ditimpakan kepada anaknya di kayu salib. Hari ini saudara berdiri sebagai anak, berdiri sebagai ahli waris, penerima semua yang disebut semua janji-janji Tuhan. Maka tegakkanlah kepalamu, pandanglah ke depan, jangan pernah melihat ke belakang. Lihatlah ke depan bahwa Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu di kayu salib. Dan Anda hari ini adalah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Kalau kita buka dulu kitab Amsal, apa dikatakan di sana? Amsal 4. Saya bisa baca ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Iya. Dikatakan di sini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara adalah anak, saudara bukan hamba. Status Anda adalah anak. Apa itu anak? Ini pengertiannya ada. Tuhan mengatakan ini di setiap firman Tuhan punya makna. Kenapa Tuhan katakan, hai anakku? Saudara adalah anak, bukan hamba. Amin. Anak artinya memiliki hak istimewa, yaitu menerima ahli waris. Sama seperti saya punya bapak, bapakku punya anak. Apa yang ada pada bapakku menjadi milik kepunyaanku. Amin. Demikian juga kita kepada Kristus. Hai anakku, dikatakan, apa yang menjadi kepunyaan Allah menjadi kepunyaan saudara. Karena semua apa yang ada pada di surga
diwariskan kepada anaknya. Saudara dan saya adalah ahli waris. Amin. Memiliki hak istimewa sebagai penerima janji. Dikatakan di sini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan pernah menyimpan sakit hati di dalam hati saudara. Ada begitu banyak sekarang penyakit kronis timbulnya karena yang disimpan di dalam hatinya adalah ketersinggungannya, rasa sakit hati. Itu merusak leper Anda. Leper itu adalah hati. Hati Anda tersakiti, dan perkataan yang menyakiti ini yang saudara simpan di dalam lubuk hati Anda, saudara akan mengalami sakit leper, asam lambung, bisa darah tinggi, dan segala macam. Itu sebabnya Tuhan katakan, yang apa yang mau disimpan di dalam lubuk hati, simpanlah apa yang dikatakan di sini. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tuhan mau saudara perhatikan perkataannya dan arahkan telingamu kepada ucapannya. Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan ucapannya dan firman-Nya. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka inilah yang akan menjadi kesembuhan ke seluruh tubuhmu. Maka tubuhmu akan menjadi, imun tubuhmu akan naik, hatimu akan gembira, karena kau tidak memikirkan perkara-perkara dunia ini. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ketika firman Tuhan yang kau simpan di dalam hatimu, di dalam lubuk hatimu, maka engkau tidak akan pernah bisa dendam kepada orang lain yang menyakiti hatimu. Engkau tidak akan pernah sakit hati lagi terhadap orang lain yang menyakiti hatimu, karena di hatimu kau simpan firman Tuhan. Apa yang membuat orang sakit? Ya ini, perkataan-perkataan yang menyakiti. Disimpannya perkataan yang menyakiti hatinya di dalam hatinya. Dan bau anak keponai. Plus merdubu di tangan anak. Saudara, tahu apa yang terjadi? Karena apa yang kau pikirkan itulah yang terjadi dalam dirimu. Amin. Pikirkan firman Tuhan, maka firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau saudara dan saya adalah merenungkan firman Tuhan. Jangan renungkan perkara-perkara yang tidak ada artinya. Kalaupun ada orang yang menyakiti saudara, biar firman Tuhan yang kau renungkan. Ketika saudara merenungkan, saudara mengingat firman Tuhan bagaimana mengampuni orang yang menyakiti kita, maka plonglah jiwamu. Maka peredaran darahmu tidak akan pernah tersumbat. Kenapa peredaran darah kita tidak normal? Pikiran, pola pikir. Sakit itu datangnya karena pola pikir yang salah. Betul? Gimana? Setuju nggak ini? Gimana Pak? Betul nggak Pak? Kalau pola pikir kita salah, kalau yang kita pikirkan bukanlah firman Tuhan, tapi yang selalu yang kita pikirkan dunia ini, perkataan yang menyakiti, gimana? Normal nggak peredaran darah? Naik gula kan Pak? Naik tensi, naik semuanya. Jadi Tuhan mau tidak mau, saudara mau, Tuhan mau saudara kita merenungkan firman Tuhan dan menyimpan ini di lubuk hati kita. Coba satu lagi kita buka Mazmur 1. Siapa bisa buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus ya. Ayat 3 terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Oke, sampai situ aja. Nah, saudara,
Kita akan lihat bagaimana dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya bukan melihat cuaca, bukan karena artinya bukan keadaan siang dan keadaan malam, tidak. Ketika siang artinya siang itu adalah cerah, ya. Siang itu artinya terang. Artinya ketika hati saudara bersuka cita, ketika hati saudara mendapatkan berkat berlimpah, ketika hati saudara meluap-luap, tetaplah renungkan firman Tuhan. Karena ada begitu banyak orang ketika dia diberkati dia lupa akan firman Tuhan. Ketika dia sudah mulai naik gajinya, tambah hartanya, naik pangkatnya, rumahnya tambah, semua yang ada pada dia tambah, semakin diberkati, lupakan Tuhan. Tuh gereja pengadang bedang sangat be alam nau mulai repot. Tuh gereja sudah sisa-sisa waktu, berdoa pun sudah enggak, karena dia merasa sudah didapatkannya. Ada begitu banyak orang ketika semakin diberkati bukan semakin dekat. Nah, hari ini Tuhan mau katakan renungkanlah firman Tuhan ketika siang dan malam. Artinya ketika saudara diberkati, ketika suasana hati saudara sedang diberkati, sukacita, apapun yang saudara lakukan, tetaplah bergantung kepada Dia. Amin. Amin. Siang dan malam. Malam apa artinya? Malam itu gelap, malam itu kelam. Ketika suasana hati saudara juga sedang duka cita, ketika suasana hati saudara juga tidak mengizinkan untuk berbahagia, ketimpa masalah, ketimpa berbagai masalah. Ada begitu juga banyak orang ketika dia banyak masalahnya, bukan dia datang kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dunia malam, dia pergi ke dunia hiburan supaya terhibur katanya. Suntuk bah. Pergilah dulu ke ditua, minum, mabuk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang salah jalan ketika dia menempuh suatu persoalan itu. Tuhan mau ketika saudara dalam keadaan apapun, merenungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Apa dikatakan kalau kita sudah merenungkan siang dan malam? Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, kita akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudaraku, saudara akan menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Terus dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Apa arti yang tidak layu daunnya? Artinya kesehatan saudara tidak pernah menurun. Umur boleh bertambah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tapi kesehatan Anda tidak pernah menurun. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh bertambah tua, kulit boleh bertambah beribut, uban boleh bertambah putih, tapi kesehatan saudara tidak pernah turun. Karena apa? Karena saudara terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, firman Tuhan menjadi pegangan hidup saudara. Amin. Amin. Saya juga sangat senang di grup kita ini setiap hari ada yang mengirimkan firman Tuhan ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Artinya kan punguan ini adalah punguan yang diberkati, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Nah, saya senang juga lihat Bapak Marien suka bilang amin. Ada responnya terhadap firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Maka kita akan lihat ketika memang betul-betul terus merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air gak pernah mati, saudaraku. Kenapa? Karena dia sangat dekat dengan asupan nutrisi dari air. Air adalah kehidupan bagi pohon. Maka pohon juga tidak akan pernah mengalami mati, daunnya tidak pernah mengalami keringan, layu. Kenapa? Cukup bagi dia nutrisi air itu ke dalam tubuhnya. Sama dengan kita. Kalau kita juga merenungkan firman Tuhan siang dan malam, nutrisi kehidupan tubuh kita juga akan cukup. Tidak akan pernah menjadi layu. Saudara tidak akan pernah sakit-sakitan. Saudara kuat, saudara menikmati semua yang tersedia.
Tidak ada yang menjadi masalah bagi saudara. Karena apa? Firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Amin. Amin. Terus dikatakan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan, apa saja yang saudara perbuat berhasil. Tanam ubi berhasil. Tanam cabai berhasil. Jualan sayur, jualannya berhasil. Bekerja di perusahaan, diangkat Tuhan menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor. Amin. Diangkat Tuhan menjadi naik, tidak akan pernah menjadi turun. Itulah bagian kita. Itulah bagian orang-orang yang terus memegang firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada dua orang contoh yang mau saya berikan contoh kepada kita. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, alami, natural ya. Ya sebagaimana orang hidup biasa, begitulah dia. Dia dari segi karakter dia baik, tapi dia tidak sama seperti yang karakter yang kedua adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya coba buka ya satu contoh dari 2 Samuel 19. 2 Samuel 19 ayat 31, ayat 32 sampai 39. Siapa bisa baca? Demikian firman Tuhan. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Iya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Iya. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Iya, seorang sangat kaya, iya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Iya, oke. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam cerita ini Barzilai adalah orangnya yang natural, sama seperti orang yang hidup di muka bumi ini. Namun dia punya karakter yang kaya. Dia punya karakter baik, tapi natural ya. Tidak, firman Tuhan tidak menjadi acuan yang paling penting bagi dia. Dia hidup sebagaimana biasanya manusia biasa. Nah, dalam cerita ini dikatakan Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ada di antara kita di tempat ini yang sudah berumur 80 tahun? Gak ada ya, masih di bawah 80 tahun ya, masih muda kita semuanya. Amin. Iya. Dikatakan ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Si Barzilai ini sudah sangat kaya. Pada waktu itu, saya cerita aja ya. Pada waktu itu Raja Daud datang ke tempat si Barzilai, di mana ketika Raja Daud sedang bersoal dengan anaknya si Absalom. Absalom ingin memengkudeta si Raja Daud dari kerajaannya. Nah, untuk sementara waktu Raja Daud datang ke tempat si Barzilai. Dan Barzilai ini sudah sangat tua, umurnya sudah 80 tahun, ya. Tapi dia sangat baik dikatakan. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau tempatku di Yerusalem. Karena si Barzilai ini begitu baik terhadap Raja Daud, saat dia makan dikasih makan, kasih tempat tidur. Ketika Daud tinggal di rumahnya, dikasih diservis habis Raja Daud ini. Dikasih tempat tidur yang nyaman, dikasih makan makanan yang bergizi, semua diservis, disiapkan untuk Raja Daud. Nah, tiba waktunya Raja Daud sudah harus pergi dari rumah si Barzilai. Dia berkata kepada si Barzilai, Barzilai, sekarang saya sudah mau akan berangkat ke istana. Karena kau begitu sangat baik terhadap aku, selama aku ada tinggal di rumahmu, kau sangat begitu baik. Kau servis habis aku berhutang budi kepadamu. Bagaimana lah kalau kau bawa ke istana supaya kurawat kau udah tua. Sebagaimana kau mau merawat aku di tempat ini, aku juga ingin merawatmu. Istana. Saudara tahu apa jawabannya si Barzilai? Bagaimana mungkin aku bisa kau bawa ke sana? Aku umurku sudah 80 tahun. Makan pun aku sudah nggak tahu lagi apa rasanya, sudah hambar.
Untuk membedakan suara penyanyi laki-laki dan suara penyanyi perempuan pun sudah nggak lagi bisa kubedakan. Untuk mana makan, mana minum pun sudah nggak bisa lagi kubedakan. Barzilai sudah pikun. Namun Daud ingin membalas budi terhadapnya. Apa kata si Barzilai? Udahlah, dak pola beau suruh lo tuh istana. Ima buan hambaku itulah bawa ke istanamu. Itulah kau rawat, dikatakan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, Barzilai orangnya biasa-biasa, ya. Umurnya sudah 80 tahun, sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang manis, mana yang asam. Nah, akhirnya saudaraku, si Barzilai tidak dibawa oleh si Raja Daud. Dia tinggal karena memang dia memiliki keterbatasan, tidak lagi dia bisa membedakan, karena sia-sia. Menurut si Barzilai sia-sia dia dibawa ke istana raja karena dia sudah tidak bisa menikmati apapun. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, dalam cerita ini si Barzilai ini adalah orangnya natural. Ya, sama seperti bagaimana manusia biasa yang tidak bergantung dengan firman Tuhan, hanya mengandalkan perbuatan baik. Kita akan lihat perbedaan orang yang merenungkan firman Tuhan dengan orang yang tidak merenungkan firman Tuhan. Kalau kita buka di dalam firman Tuhan dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepada, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesa Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada masa waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, Kaleb adalah orang yang diutus Musa. Ada 12 orang yang diutus Musa ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah Kanaan. Ada hanya 2 orang dari 12 orang ini yang mengatakan kabar baik bahwa tanah Kanaan itu boleh ditempati oleh bangsa Israel. Namun yang 10 orang mengatakan perkataan yang kalah. Gak mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan karena orangnya di sana raksasa besar-besar, pasti kita kalah. Saudara tahu, Kaleb adalah orang yang terus memegang firman Tuhan, yang hanya mengandalkan firman Tuhan, yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa dikatakannya? Aku hanya memegang janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan setiap tanah yang kuinjak akan menjadi tempat pusakaku, maka itu pasti jadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara tahu, umur Kaleb sudah 85 tahun. Pada waktu Tuhan mengatakan itu kepada dia umurnya 40 tahun. 45 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya pada tahun ke-45 barulah orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu pun hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb dan keturunan-keturunannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena Kaleb memegang firman Tuhan, dia katakan kekuatannya tidak pernah berturun. Tuhan ketika dijanjikan Tuhan pada waktu dia umur 40 tahun, sekarang umurnya sudah 85 tahun, tapi kekuatannya tidak turun. Kekuatannya tetap sama kuat pada waktu dia muda. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita bandingkan dengan si Barzilai 80 tahun dengan 85 tahun, siapa yang lebih muda?
80 tahun ya. Barzilai ya, 80 tahun. Barzilai 80 tahun sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang suara perempuan, mana suara laki-laki, mana yang manis, mana yang pahit, karena sudah dimakan usia. Sedangkan si Kaleb umurnya 85 tahun, kekuatannya tidak pernah berkurang, sama seperti waktu pada waktu masa muda sampai sekarang di umur 85 tahun sama kekuatannya. Umur boleh bertambah, umur hanya berbicara tentang angka, namun kekuatan, kesehatan tidak pernah berkurang. Hari ini saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pengumuman seniper yang sangat diberkati Tuhan, kita mau semuanya kita tetaplah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam keadaan-keadaan apapun. Sekalipun faktanya keadaan-keadaan kita sudah semakin sulit, masalah banyak, persoalan banyak, kita mau masuk tahun 2025, persaingan hidup semakin ketat. Tentunya persoalannya berbeda yang akan kita hadapi. Tuhan mau katakan kepada kita, tetap pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam pengumuman ini, biar menjadi firman Tuhan, menjadi tetap renungan kita. Jangan simpan perkataan yang sia-sia di dalam hatimu. Jangan simpan rasa dendam di dalam hatimu. Jangan sakit hati yang disimpan di dalam lubuk hatimu. Tapi simpanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak pernah layu, yang tidak pernah mengalami kekeringan, yang tidak pernah mengalami panasnya terik. Amin. Amin. Saudaraku, kita semua percaya memasuki tahun 2025 nanti, kita berdiri di atas firman Tuhan. Kita melangkah melihat janji-janji Tuhan, menikmati semua kemurahan-kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah pengumuman kami, pengumuman Raja Siani Parburu-Bere dan Bere yang ada di Martubung sekitarnya Tuhan, pengumuman yang terus merenungkan firman Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan-keadaan apapun, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kami sehingga kami boleh melihat kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu, yang tidak pernah mengalami panasnya terik. Tuhan Yesus, diberkatilah kami pada waktu masuk, diberkatilah kami pada waktu keluar, diberkatilah anak cucu kami, diberkatilah setiap adonan tangan kami. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Rancangan-rancangan kami, semua rencana kami ke depan juga Tuhan berkati. Di mana pengumuman ini akan melaksanakan ibadah Natal di tanggal 14 Desember. Tuhanlah yang beracara di sana, memberkati setiap rangkaian acara dan semua seksi-seksi yang bekerja solid, sehati, sepikir dalam melaksanakan perayaan Natal di tahun 2024 ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan, kesehatan yang dari Kristus itulah yang menjadi kekuatan kami Bapak. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin.